Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang saya berada di sebuah komplek pemakaman, yaitu pemakaman Candi Ongklek yang berada di Desa Tebong Wetan. Pemirsa, di sini suasananya sangat asri. Oleh sebab itu, izinkan saya untuk melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Gajah Mada, prajurit sejati Kerajaan Mojopahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan yang lalu, Prabu Linggobuwono beserta adiknya, yaitu Hamangkubumi Bunisoro, mendatangi pelukis Podang Salisir yang saat itu bersama dengan Patih Maduratna. Di saat Patih Maduratna dan Podang Salisir mendatangi Putri Kedaton, yaitu Dyah Pitaloka, karena diceritakan oleh Podang Salisir bahwa dirinya telah gagal, yaitu menggambar atau melukis Dyah Pitaloka. Sedangkan Podang Salisir melaporkan bahwa Dyah Pitaloka sudah memiliki gambar atau lukisan yang sungguh luar biasa indahnya. Oleh sebab itu, atas dasar usul dari Podang Salisir agar lukisan itu saja yang dibawa menghadap ke Prabu Hayam Wuruk, karena lukisan itu sangat mencerminkan wajah yang sebenarnya dari Dyah Pitaloka Citraresmi. Oleh sebab itu, Patih Maduratna sangat tertarik dengan usulan itu, dan akhirnya bersama-sama dengan Podang Salisir mendatangi Dyah Pitaloka di Kaputren. Pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum Patih Maduratna dan Podang Salisir menemui Dyah Pitaloka, maka di saat Podang Salisir itu gagal melukis Dyah Pitaloka, kemudian Podang Salisir pergi dari Kaputren, maka para emban Dyah Pitaloka, yaitu Wisnenden, kemudian Nindi Pritaya, dan Lai Nirosari, setelah melihat lukisan pelukis Mojopahit itu, yaitu Podang Salisir, dia sangat tertawa karena antara lukisan dengan orang yang dilukis tidak sama. Akhirnya Dyah Pitaloka mengajak para emban itu kemudian masuk ke sebuah ruangan di mana gambar Sanis Coro sudah dipajang di ruangan itu. Akhirnya tiga emban ini sangat terkejut dengan lukisan itu, karena para emban itu tahu bahwa lukisan itu adalah lukisan Sanis Coro yang melukisnya ada di tepian sendang atau telaga Jolotundo, sehingga menimbulkan pertanyaan bagi para emban ini. Para emban akhirnya bertanya, "Loh, ini kan lukisan Sanis Coro, mengapa kok ada di sini? Apakah Sanis Coro itu mengantarkan lukisan ke sini, wahai Putri Dyah Pitaloka?" Benar, dia mengantarkan lukisan itu ke sini. Betapa besar cintanya kepada diriku. Dan aku pun semalam, karena rasa penasaranku dengan orang yang meniup seruling,
dan rasa penasaranku karena Saniscoro berani mengantarkan lukisan itu sampai ke tempat yang sangat berbahaya. Maka aku semalam menemui Saniscoro di tepi telaga Jolotundo. Betapa terkejutnya para emban, karena apa yang dilakukan itu sangat berbahaya, apalagi tengah malam, dan menimbulkan tanda tanya besar. Apa yang akan dilakukan seseorang yang beda jenis hanya berduaan di sebuah tempat yang sangat sepi pada malam hari? Akhirnya hal itu langsung ditepis oleh Dia Pitaloka. Jangan kamu punya pikiran yang macam-macam. Aku bertemu semalam itu, hanya bertemu. Kemudian aku ingin memastikan apakah ungkapan rasa cinta dari Saniscoro ini benar-benar mengakar dan menancap dalam hatinya. Aku ingin memastikan, karena aku juga merasa setiap hari tidak bisa melupakan wajah Saniscoro. Aku juga mencintainya. Itulah kenyataan. Tiba-tiba Laini Rosari merasa tidak senang dengan perbuatan Tuan Putrinya. Mohon maaf, Tuan Putri, apa yang Tuan Putri lakukan ini sangat merendahkan martabat Anda. Anda adalah seorang putri kedaton, putri seorang raja. Tidak selayaknya Anda mencintai orang seperti Saniscoro. Dia Pitaloka akhirnya mengatakan dengan ketus, "Hei, kamu jangan kelewatan batas. Kamu berbicara dengan siapa? Ini urusanku. Cinta adalah pribadiku. Tidak ada orang yang boleh mencampuri urusanku kalau soal cinta. Karena soal cinta tidak ada yang bisa membelinya, termasuk Hayam Wuruk atau raja manapun. Karena hatiku terpaut dan mengakar kuat dengan Saniscoro. Dan jangan pernah kamu membocorkan masalah ini kepada siapapun. Siapa yang berani membocorkan ini, hukumannya adalah keluar dari istana ini, karena sudah tidak layak melayani saya. Ternyata Dia Pitaloka juga bisa berbicara ketus, walaupun seakan-akan lemah lembut orangnya. Tetapi kalau sudah terpepet, maka suara ketusnya bisa melebar kepada siapa yang dituju. Pemirsa dimanapun Anda berada. Nah, setelah itu baru datang Podang Salisir bersama Pate Raduratna. Kebetulan akhirnya dipersilahkan menonton, melihat gambar yang dipajang di sebuah ruangan. Dan tidak lama kemudian datanglah Prabu Linggobuwono bersama istri permaisuri, yaitu Dewi Lingsing, Roro Lingsing, yang didampingi oleh istri dari Bunisoro, yaitu Hamangkubumi Kerajaan Sundagaluh. Dan akhirnya di tempat itu kumpul semuanya. Begitu memuji-muji yang namanya Prabu Linggobuwono melihat lukisan yang indah itu.
Yang dipuji adalah Podang Salisir, pelukis dari kerajaan Mojopahit. Karena pujian-pujian yang begitu terus-menerus, akhirnya Podang Salisir tidak betah karena dia tidak merasa melukis. Akhirnya Podang Salisir mengatakan secara terus terang bahwa ini bukan lukisan. Timbul pertanyaan besar. Nah, kalau begitu siapa yang melukis lukisan ini? Semuanya diam. Karena ada dari emban-emban ini yang agak mencurigakan, yaitu Lai Nirosari yang tadi didamprat oleh Dia Pitaloka. Dia merasa ini kesempatan untuk membalas dendam. Akhirnya Lai Nirosari mengatakan, mohon ampun Paduka, kalau Anda bertanya kepada saya tahu yang melukis itu namanya Risang Saniscoro. Siapa? Risang Saniscoro. Dia adalah pelukis dari masyarakat biasa. Dan itu, pelukis ini sangat membahayakan bagi keselamatan Putri Dia Pitaloka. Mendengar kata-kata itu, yang namanya wajah Dia Pitaloka langsung memerah. Tetapi ingin mendampratnya tidak mungkin, karena di hadapan ayah Prabunya dan ibunya Dewi Roro Lingsing dan kepada yang lain. Sehingga Dia Pitaloka memilih diam, dan di dalam hatinya tersimpan sebuah dendam kepada Lai Nirosari yang membocorkan rahasia ini. Oh, jadi ini yang melukis adalah orang Sunda sendiri. Benar, namanya adalah Risang Saniscoro. Yang melukisnya ini saya tahu persis 2 kali di alun-alun, kemudian yang terakhir ada di yaitu Sendang Jolotundo. Akhirnya seizin Prabu Linggobono, lukisan ini kemudian digulung dan diserahkan kepada Pate Maduratna yang rencananya dibawa ke Mojopahit. Dan akhirnya bubarlah yang lain. Tinggal sekarang antara Dia Pitaloka dan emban-embannya, yaitu Uis Nenden, Nindi Pritaya, dan Lai Nirosari. Akhirnya sekarang langsung tidak pakai basa-basi. Kamu, Lai Nirosari, kemasi barang-barangmu. Aku sudah tidak butuh kamu, karena kamu sudah berani membocorkan rahasia. Ternyata karena Dia Pitaloka ini tidak bisa menahan emosinya, sedangkan Prabu Linggobuwono dan Permaisuri baru saja berjalan keluar dari pintu, sehingga kata-kata itu terdengar dari luar. Duh, kaget Prabu Linggobuwono dan Permaisuri. Akhirnya dia masuk kembali. Ada apa ini? Kok kamu berkata kasar seperti itu kepada embanmu? Dia Pitaloka mengulangi lagi. Tunggu apa lagi kamu? Pergi sana, kemasi barang-barangmu. Ibunya mencegah. Sebentar, jangan dulu. Ada apa? Tapi Dia Pitaloka tidak menjawab. Akhirnya karena Lai Nirosari sudah tidak dibutuhkan lagi dan sudah dikatakan diusir sudah 2 kali, maka dia pergi. Akhirnya diberikan jalan keluar. Baiklah, gini saja.
Kamu, Laini Rosari, kamu tidak usah pergi dari istana. Kamu akan saya pindahkan ke tempat yang lain, dan nanti penggantimu akan saya carikan. Tapi apa yang dijawab oleh Dyah Pitaloka? Wahai bunda, kalau Laini Rosari tidak keluar dari istana ini, maka saya yang akan keluar dari istana ini. Betapa terkejutnya ibunya setelah mendapatkan jawaban yang begitu tegas. Akhirnya Laini Rosari keluar dan semuanya sudah selesai. Pemirsa dimanapun Anda berada, tetapi yang menjadi pertanyaan, Prabu Linggabuwana, siapa Sanis Coro itu? Dan mengapa Dyah Pitaloka begitu kasar terhadap emban-embannya setelah menunjukkan sebuah nama, yaitu Sanis Coro? Akhirnya di tempat yang terpisah dipanggillah Wisnenden. Kamu Wisnenden, kamu tahu siapa sebenarnya Sanis Coro itu? Hamba tahu cuma sedikit, Gusti. Dia adalah pelukis yang melukis Putri Kedaton Dyah Pitaloka di dua tempat, yaitu di alun-alun dan di tepi telaga. Sehingga lebih jauh dari itu saya tidak tahu. Oh begitu. Kalau begitu, aku juga ingin dilukis, biar aku dan permaisuri bisa dikenang oleh anak cucu saya, sehingga anak-anak cucu saya bisa tahu gambar saya di saat aku sudah tidak ada. Kamu sekarang saya tugaskan untuk mencari Sanis Coro, bawa ke istana. Katakan kepada dia bahwa Prabu Linggabuwana dan permaisuri ingin dilukis. Betapa gembiranya Wisnenden setelah mendapat jawaban itu, karena ternyata raja tidak marah. Pemirsa dimanapun Anda berada, Wisnenden akhirnya mencari Sanis Coro. Sementara mau diadakan pertemuan khusus antara Prabu Linggabuwana dengan Kanuruhan Gajah Anggon, di mana Kanuruhan Gajah Anggon membawa misi khusus dari Sang Mahamantri Mukya, Mahapati Gajah Mada dari kerajaan Mojopahit. Karena Gajah Anggon sejak awal sudah mencurigai, yaitu Empu Elam, Empu Kapat, Empu Kaposo, dan Empu Menur. 4 orang ini adalah 4 sekawan yang manunggal. Kalau sudah satu dicederai, merasa tersinggung, maka yang lain pun akan sama sikapnya. Karena pada saat Empu Elam merasa dirinya disinggung karena saat dia menari kemudian disela-selai oleh pengumuman, itu tidak suka. Karena itu Empu Elam merasa kurang dihargai. Dan imbasnya adalah dia mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat mengkhawatirkan terhadap sikap permusuhan antara Sunda dan Mojopahit, Mojopahit dan Sunda. Padahal itu pesan dari Mahapati Gajah Mada, sampaikan maksudku dengan cara-cara yang baik. Dalam bahasa Jawanya adalah keneo iwae ning ojo sampai butek banyune. Apa yang kita tuju, yang kita raih, kita dapatkan. Tetapi tidak
menjadi suasana, menjadi keruh. Nah, hal itu ditangkap oleh Gajah Enggon terhadap 4 orang ini di Sunda. Sudah mereka membuat ulah saat pertemuan yang pertama, karena Empu Elam merasa tersinggung, akhirnya menular kepada yang lain, sudah tidak mau menari lagi. Seakan-akan dia sudah mogok. Bahkan di tempat terpisah, mengetahui sikap dari Empu Elam yang seperti itu, akhirnya Gajah Enggon menemuinya. Kamu ketika nanti aku melakukan pertemuan khusus yang menyampaikan misi khusus, pesan khusus, Mantri Mukia Gajah Mada, kamu jangan ikut. Loh, kok saya tidak boleh ikut? Gimana? Saya kan diperintah oleh Patih Gajah Mada untuk mendampingi Anda, Kanuruhan Gajah Enggon. Kalau kamu ikut, boleh, tetapi kamu tidak boleh berbicara. Hanya saya saja yang berbicara. Keempat orang ini diam. Di belakang layar, 4 orang ini sudah merencanakan. Tidak menurut Gajah Enggon. Saat bertemu dengan Maharaja Sunda Galuh, yaitu Prabu Linggobuwono, rencananya 4 orang ini akan berkata yang menyakitkan Sunda dan mengancam Sunda untuk bersatu, tidak pakai tedeng aling-aling, tidak pakai kembang-kembangan yang terlalu panjang, to the point. Pemirsa dimanapun Anda berada, 4 orang ini membahayakan. Melihat gelagat seperti itu, akhirnya Gajah Enggon tidak kekurangan akal. Maka secara sembunyi-sembunyi mengirimkan sebuah pesan khusus kepada Prabu Linggobuwono, yang mana pembicaraan itu, apa yang dipesankan oleh Mantri Mukia Gajah Mada akan dilakukan dengan dirinya, dengan Prabu Linggobuwono yang didampingi oleh Mantri Mangkubumi Bunisoro. Dan itu dikabulkan. Akhirnya pemirsa dimanapun Anda berada, 4 orang ini ditinggal oleh Gajah Enggon, tidak diajak. Kemudian Prabu Linggobuwono sudah menyiapkan tempat. Tidak diterima di sebuah tempat yang seperti kemarin, yaitu di Balai Irung. Sekarang diterima di sebuah tempat khusus, yang biasanya tempat ini dipakai bagi orang-orang raja-raja bawahan atau masyarakat yang melakukan sebuah minta keadilan tentang hukum yang menimpa pada dirinya, karena dirinya merasa disalahi atau dilanggar hukumnya atau dilanggar haknya. Akhirnya terjadilah pertemuan segitiga, yaitu antara Gajah Enggon sebagai utusan duta Mojopahit dan diterima oleh Prabu Linggobuwono yang didampingi adiknya, yaitu Mangkubumi Bunisoro. Baiklah, sekarang kamu sudah berhadapan dengan saya, Kanuruhan Gajah Enggon. Sekarang sampaikan apa pesan khusus dari Mantri Mukia Mahapatih Gajah Mada. Gajah Enggon menjadi sulit untuk menyampaikan dimulai dari mana. Karena
Pesan dari Gajah Mada harus berhati-hati, jangan sampai menusuk perasaan, karena ini sifatnya adalah sensitif. Akhirnya Gajah Enggon menyampaikan, mohon ampun Maharaja Prabu Linggobuwono, hamba Kanuruhan Gajah Enggon adalah orang sebatas menyampaikan atasan saya, yaitu Mantri Mukia Gajah Mada. Oleh sebab itu, saya akan menyampaikan pesan dari Mantri Mukia Mahapati Gajah Mada kepada Kerajaan Galuh adalah mengajak kepada Sunda untuk menghadapi musuh yang sama, yaitu tentara Tartar. Dengan menghadapi musuh bersama, maka akan diperoleh sebuah hasil yang mana apabila kerajaan Sunda diserbu oleh siapapun, maka Mojopahit juga akan merasa diserbu. Mohon ampun Maharaja Prabu Linggobuwono, kenyataan dan sejarah juga mencatat bahwa musuh terbesar kita ini adalah tentara Tartar. Dan tidak ada bosan-bosannya mereka itu melakukan penyusupan, melakukan infiltrasi dengan mencatat berbagai macam tempat yang strategis. Dan mereka ini pandai sekali menyamar. Kebanyakan mereka adalah menyamar sebagai pedagang, orang yang membeli barang dagangan dari negeri kita, padahal dia bukan pedagang. Dia mangro-tinggal, yaitu pura-pura menjadi pedagang. Sebenarnya dia adalah punya misi khusus kemiliteran dari tentara Tartar. Oleh sebab itu, Mahamantri Mukia Gajah Mada memohon kepada Anda penguasa Sunda untuk memutus hubungan perdagangan dengan tentara Cina atau pedagang-pedagang Tartar yang sedang berdagang di Sunda. Kemudian pesan dari Mukia Pati Gajah Mada sungguh sangat indah apabila Sumatera sudah menyatu dengan Mojopahit, Borneo, Malaya, Celebes, dan negeri-negeri yang lain, Dompo, Bali, semua sudah melakukan kerjasama dengan Mahapati Gajah Mada di bawah pimpinan Prabu Hayam Wuruk. Dan siapapun yang bergabung di Mojopahit tidak ada yang direndahkan. Semua raja-raja bawahan Mojopahit diberikan kebebasan secara otonomi untuk mengatur kerajaannya sendiri. Tetapi yang paling penting adalah memutus hubungan perdagangan dengan orang-orang Cina, orang-orang Tartar, dan menutup jalan mereka untuk masuk ke negeri kita, yaitu Nusantara. Itulah musuh terbesar dari kita semuanya. Begitulah kira-kira pesan yang disampaikan kepada saya, yang sekarang saya sampaikan kepada Paduka Prabu Linggobuwono. Semoga Prabu Linggobuwono bisa memikirkan kembali apa yang Mahapati Mukia Gajah Mada sampaikan melalui saya. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya
Tiga orang ini sama-sama menundukkan kepala, merenung. Tiba-tiba Prabu Linggobono kemudian mengatakan, baiklah, kalau begitu tidak bisa saya putuskan sekarang, karena ini adalah menyangkut sesuatu yang sangat penting. Oleh sebab itu, saya membutuhkan waktu untuk bertemu dengan para Nayoko Projo yang ada di Sunda. Perlu kita bicarakan dahulu dengan para pemimpin yang ada di Sunda. Oleh sebab itu, sementara ini aku terima pesan dari apa yang disampaikan oleh Mantri Mukhya Gajah Mada tentang apa yang sudah saya dengar. Dan ini nanti akan saya bawa, akan saya musyawarahkan dengan para pemimpin yang ada di Sunda. Baiklah, Prabu, saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, baik itu ucapan, perilaku, dan apa saja. Apabila kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf. Dan juga saya sebagai wakil dari Mojopahit, di mana di sana ada Patih Maduratna dan duta-duta yang lain, maka apabila ada kekurangannya, baik itu ucapan, tingkah laku, oleh sebab itu saya atas nama Kerajaan Mojopahit, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, aku terima dan aku sudah mendengar. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya selesailah sudah. Hati yang ada di dalam, apa yang disimpan di dalam hati Gajah Enggon sekarang sudah dilepas, sehingga beban sudah tidak ada di dalam hati Gajah Enggon karena sudah dilepaskan. Dan ternyata tanggapan dari Prabu Linggobono sangat bijaksana dan sangat baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang pertanyaannya, bagaimanakah setelah mengetahui Empu Elam, Empu Kapat, Empu Kaposo, dan Empu Menur tidak diajak dan merasa ditinggal oleh Gajah Enggon? Bagaimanakah sikap terhadap Gajah Enggon? Pemirsa dimanapun Anda berada, oleh sebab itu ikuti terus cerita ini awal hingga akhir. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.